Bahar bin Smith menghina Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda, penjual ayat dan hadis. Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Itulah tadi penghinaan yang pertama. Mari kita simak penghinaan yang kedua. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Setelah penghinaan yang kedua, marilah kita simak penghinaan yang ketiga. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Nah, sebelum kita tunjukkan bahwa Bahar bin Smith telah menghina Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda, penjual ayat-ayat Al-Quran dan penjual hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kepada pemerintahan kolonial penjajah kafir, kita akan memperhatikan terlebih dahulu apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith. Pernahkah kita mendengar seorang kiai Nusantara, kiai pribumi, para ulama pribumi, yang ceramahnya di dalam ceramah di atas panggung menggunakan kata hai anjing, hai babi, hai anjing, hai babi? Ini kira-kira ajaran dari mana begitu ya? Pantas atau tidak? Cobalah kita renungkan anak-anak kita bagaimana nanti. Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan para kiai-kiai kita, para ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kata-kata yang santun, yang lembut. Walaupun toh kepada musuh sekalipun, itu kata-katanya menggunakan kata-kata syair, kata-kata sindiran, kata-kata yang begitu menyejukkan, penuh hikmah. Tidak langsung hai anjing, hai babi yang ditunjukkan kepada manusia. Ini adalah suatu ajaran yang sungguh luar biasa. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah yang disusun oleh Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda, ini bukti nyata. Ini adalah bukti nyata bahwa Habib Utsman bin Yahya itu penjual ayat dan hadis kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang namanya penjajah itu tidak memiliki tanah airnya sendiri. Demikian pula dengan para pendatang. Beda dengan pribumi yang merasa memiliki tanah airnya. Apabila ada penjajah yang datang ke tanah airnya, maka pribumi akan mengusirnya. Tetapi oleh Habib Utsman bin Yahya di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, para pejuang pribumi yang angkat senjata perang sambil melawan kolonial Belanda, kompeni Belanda, penjajah Nusantara, orang-orang kafir itu, oleh Habib Utsman bin Yahya dihina, dicaci maki, dilecehkan, dikatakan orang-orang jahil. Jadi para ulama Nusantara yang ahli thariqah pun juga diserang. Ya maklum sajalah, wajar saja. Kalau seorang pendatang seperti Habib Utsman bin Yahya kan tidak merasa memiliki tanah air, sehingga menghujat, menghina para pejuang, para ulama ahli thariqah yang menggerakkan perjuangan orang-orang pribumi untuk melawan pemerintah Belanda, justru dihina, dihujat oleh Habib Utsman bin Yahya. Lah kalau ulama-ulama Nahdlatul Ulama sekarang, ulama-ulama ini mendukung pemerintah karena pemerintahan sudah pemerintahan RI, Republik Indonesia. Presidennya mulai dari Pak Soekarno sampai sekarang alhamdulillah orang-orang Islam, tidak ada orang kafir. Pak Soekarno orang Islam, Pak Soeharto orang Islam, Habibie orang Islam, Gus Dur orang Islam, Megawati orang Islam. Kemudian SBY orang Islam, Pak Jokowi orang Islam. Alhamdulillah sampai sekarang presiden kita adalah orang-orang muslim. Kemudian ada orang-orang muslim yang lain yang menjadi ulama, dekat dengan pemerintah, menasihati pemerintah, dihujat mati-matian oleh Bahar bin Smith, dikatakan hai anjing, hai babi. Ini pantasnya adalah untuk Habib Utsman bin Yahya. Karena Habib Utsman bin Yahya itu penyokong, pendukung, ya, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menghancurkan, mematahkan setiap perjuangan para kiai dan para ulama di Nusantara. Jadi kata-kata Bahar bin Smith itu memang pantas sekali, cocok sekali untuk Habib Utsman bin Yahya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Bahar bin Smith telah menghina Habib Utsman bin Yahya.
Kalau Bahar bin Smith pura-pura membela, itu kan pura-pura. Nah, ini kan bukti. Antara pura-pura dengan bukti itu beda. Jadi Bahar bin Smith sudah mengatakan, hai anjing, hai babi, kepada orang-orang yang mendekati pemerintah. Kemudian kata-kata itu sudah ada buktinya, yaitu Habib Utsman bin Yahya yang justru menjadi penyokong, penolong, pendukung setiap gerakan dari Belanda untuk mematahkan setiap pejuang pribumi Nusantara. Jadi jangan disalahkan. Kemudian kalau pribumi ya jangan terlalu sakit hati lah, santai saja, santai saja. Ucapan Bahar bin Smith mengatakan hai anjing, hai babi itu bukan untuk orang pribumi, tidak, tetapi untuk Habib Utsman bin Yahya yang jelas-jelas menjadi penyokong pemerintah kafir, orang-orang kafir yang menjajah Indonesia, yaitu kolonial Belanda. Maka dari itu lihat di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Ini adalah bukti dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bukti ini ada sampai kita, sampai sekarang ini. Kemudian ada beberapa oknum kiai, wah itu kan karangannya sudah tidak manuskrip begitu. Jadi kalau ingin bukti nyata itu ya karangan yang manuskrip begitu loh. Kalau semuanya manuskrip harus karangan asli. Berarti kitab-kitab ulama seperti Tafsir Jalalain jangan dipelajari karena bukan manuskrip. Kemudian Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Katsir, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim, kitab Fathul Qarib yang kecil-kecil itu, kitab Matan Jurumiyah, Alfiyah dan seterusnya itu kan tidak manuskrip. Apakah kita tidak percaya dengan penerbitan kitab yang disusun oleh Habib Utsman bin Yahya ini? Di dalamnya Habib Utsman bin Yahya ingin mengaburkan sejarah. Dia katakan bahwa ulama Arab yang datang ke Nusantara maupun ulama pribumi selama beratus-ratus tahun begitu dikatakan, itu tidak ada yang menyerukan untuk jihad fisabilillah. Masya Allah, Masya Allah. Lawang Portugis baru datang pertama kali tahun 1500-an, ya kan, di Malaka. Itu Sultan Demak, Raden Fatah mengirimkan putranya yaitu Raden Pati Unus untuk menyerang Malaka. Bahkan sampai Raden Pati Unus gugur di dalam pertempuran, dalam penyerangan yang kedua. Itu 1500-an, 1600-an, yaitu Sultan Agung Mataram. Sultan Agung Mataram, seorang sultan, mengirimkan pasukannya dari Mataram, Jogja, menuju ke Batavia di Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Kemudian setelah fatwanya Habib Utsman bin Yahya dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, ini banyak ulama-ulama pribumi yang menjadi korban, yaitu ulama-ulama Banten, ulama-ulama Aceh, dan ulama-ulama Banjarmasin. Karena tatkala itu ada geger Cilegon Banten, ada perang Kesultanan Aceh, dan ada juga perang Kesultanan Banjar. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.